Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harmen, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan judul Pertumbuhan Filsafat Hukum Islam dari Masa ke Masa. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan pertumbuhan filsafat hukum Islam dari masa ke masa, mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Untuk itu baiklah saya mulai dengan poin pertama, yaitu masa pembentukan 100 Hijriah atau 718 Masehi. Masa pembentukan filsafat hukum Islam yang dimulai sekitar tahun 100 Hijriah atau 718 Masehi ini merupakan periode penting dalam sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam. Pada masa ini terjadi upaya sistematis untuk memahami dan merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam secara lebih mendalam setelah periode awal kenabian dan masa Khulafaur Rasyidin. Fase-fase yang penting dalam masa pembentukan ini adalah sebagai berikut. 1. Periode Nabi Muhammad SAW. Masa kerasulan Nabi Muhammad ini dimulai pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Adalah periode awal turunnya wahyu Al-Quran dan penetapan hukum Islam melalui berbagai peristiwa dan pertanyaan yang diajukan oleh umat pada waktu itu. Yang kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin. Periode setelah wafatnya Nabi Muhammad ini, di mana para sahabat waktu itu melanjutkan kepemimpinan dan penerapan hukum Islam. Masa ini berlangsung dari masa kekhalifahan Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib 632 sampai 661 Masehi. Yang ketiga adalah masa pembinaan, pengembangan dan pembukuan. Di sini masa ini sudah mulai mengenal namanya pembukuan. Periode ini berlangsung sekitar 250 tahun. Dimulai pada bagian kedua abad ke-7 hingga abad ke-10 Masehi. Pada masa ini wilayah kekuasaan Islam meluas dan terjadi upaya sistematis untuk membukukan dan mengembangkan ilmu hukum Islam. Karakteristik pada masa pembentukan ini adalah sebagai berikut. Pengembangan konsep. Masa ini ditandai dengan upaya untuk memahami lebih dalam prinsip-prinsip hukum Islam dan mengembangkan menjadi sistem yang lebih komprehensif. Berikutnya adalah munculnya mazhab-mazhab. Pemikiran hukum Islam mulai terorganisir waktu itu dalam berbagai mazhab seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan masing-masing memiliki pendekatan dan metodologi berbeda dalam memahami hukum Islam tersebut. Yang berikutnya adalah penekanan pada ijtihad. Para ulama mulai menggunakan ijtihad atau upaya untuk menggali hukum dari sumber-sumber hukum Islam tersebut untuk menjawab permasalahan yang baru muncul dalam masyarakat pada waktu itu. Berikutnya adalah penyusunan kitab-kitab hukum Islam. Pada masa ini mulai banyak disusun kitab-kitab hukum yang menjadi rujukan penting dalam studi hukum Islam. Tujuan utama masa pembentukan filsafat hukum Islam adalah sebagai berikut. Pertama adalah memperjelas prinsip-prinsip dasar hukum Islam itu sendiri, membangun kerangka berpikir yang sistematis dalam memahami hukum, memberikan panduan hukum yang komprehensif bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, serta menjawab tantangan dan permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman dan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Masa yang kedua adalah masa pengembangan. Masa ini terjadi pada tahun 241 Hijriah atau 856 Masehi. Pertumbuhan filsafat hukum Islam pada masa pengembangan ini, yaitu sekitar tahun 2041 Hijriah atau 856 Masehi ini, ditandai dengan munculnya berbagai pemikiran dan pendekatan baru dalam memahami hukum Islam itu sendiri. Faktor-faktornya yang mempengaruhi pada masa pengembangan ini adalah yaitu penerjemahan karya filsafat Yunani. Penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ini ke dalam bahasa Arab pada masa Abbasiyah memberikan pengaruh besar pada pemikiran Islam, termasuk dalam bidang hukum.
para ulama mulai menggunakan pendekatan yang rasional dan filosofis dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran-ajaran Islam. B. Perkembangan ilmu kalam. Ilmu kalam yaitu ilmu tentang teologi Islam, juga turut mempengaruhi perkembangan filsafat hukum Islam itu sendiri. Perdebatan-perdebatan dalam ilmu kalam mendorong para ulama untuk berpikir lebih kritis dalam yang mendalam tentang berbagai aspek hukum Islam, termasuk sumber-sumbernya dan tujuan-tujuannya. C. Munculnya berbagai mazhab hukum. Pada masa ini berbagai mazhab hukum Islam mulai bermunculan. Setiap mazhab memiliki pendekatan dan metodologi yang berbeda dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Hal ini mendorong para ulama untuk saling berdiskusi dan berdebat, yang pada akhirnya memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam itu sendiri. Tokoh-tokoh pentingnya yaitu salah satunya adalah Al-Kindi yang hidup pada 801 sampai 873 Masehi. Ciri khas filsafat hukum Islam pada masa ini adalah satu, pendekatan yang rasional. Para ulama mulai menggunakan akal dan penalaran dalam memahami hukum Islam. Mereka tidak hanya terpaku pada teks-teks agama, tetapi juga berusaha mencari hikmah dan tujuan di balik hukum Islam tersebut. B. Pendekatan filosofis. Filsafat hukum Islam pada masa ini mulai mengadopsi berbagai konsep dan pemikiran filosofis untuk menjelaskan dan menganalisis hukum Islam. Hal ini terlihat dari upaya para ulama untuk merumuskan konsep-konsep seperti keadilan, maslahah, atau kebaikan bersama dan tujuan syariat. C. Kritis dan spekulatif. Ini merupakan juga ciri khas dari perkembangan pada waktu itu. Filsafat hukum Islam pada masa ini bersifat kritis dan spekulatif. Para ulama tidak hanya menerima begitu saja ajaran-ajaran hukum Islam, tetapi juga mempertanyakan dan mengkritisinya. Mereka juga mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang hakikat hukum, sumber-sumbernya, dan tujuannya. Masa berikutnya adalah masa kematangan. Ini terjadi pada abad ketiga Hijriah. Filsafat hukum Islam pada abad ketiga Hijriah atau abad ke-9 Masehi mencapai masa kematangannya dengan perkembangan pesat pemikiran dan metodologinya. Pada masa ini muncul berbagai pemikiran yang mencoba merumuskan dasar-dasar filosofis hukum Islam, serta metodologi untuk menggali dan memahami hukum dari sumber-sumbernya. Poin-poin yang penting pada masa ini adalah satu, periode emas. Pada abad ketiga Hijriah ini ditandai dengan periode penting dalam perkembangan filsafat hukum Islam, terutama pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Yang kedua adalah pengembangan metodologi. Para ulama mulai mengembangkan metode ijtihad untuk memahami dan menerapkan hukum Islam seperti qiyas atau analogi, istihsan preferensi, dan masalih salah kemaslahatan umum. Munculnya Imam Mahzad. Pada masa ini juga menjadi saksi lahirnya para Imam Mahzad yang pemikiran sangat berpengaruh dalam perkembangan fikih atau jurisprudensi Islam. Kontribusi ilmuwan. Tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, filsuf pertama Islam, turut memberikan sumbangan dalam pemikiran filosofis yang mempengaruhi pemahaman tentang hukum. Berikutnya adalah konteks sosial politik. Perkembangan filsafat hukum Islam pada masa ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial politik pada masa itu, di mana kekhalifahan Abbasiyah memberikan dukungan pada pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ini terjadi penerjemahan berbagai karya ilmiah dari bahasa Yunani dan bahasa lain yang kemudian diintegrasikan dengan pemikiran Islam termasuk di bidang hukum. Secara singkat, pertumbuhan filsafat hukum Islam pada abad ketiga ini ditandai dengan satu, perkembangan metodologi ijtihad untuk menggali hukum Islam. 2. Lahirnya tokoh-tokoh ulama besar seperti Imam Mahzad. 3. Peningkatan integrasi filsafat Yunani dengan pemikiran hukum Islam. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan penerjemahan karya-karya klasik. 5. Dukungan dari kekhalifahan Abbasiyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 4. Pada masa kemunduran, yaitu pada abad keempat Hijriah. Masa kemunduran filsafat hukum Islam pada abad keempat Hijriah ini, yaitu abad ke-10 Masehi, ditandai dengan beberapa faktor, termasuk stagnasi pemikiran atau istilahnya pemikiran
pada saat itu tetap pada tempatnya, tidak berkembang. Dominasi taklid atau mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa kritis, dan pergeseran fokus pada aspek-aspek formalitas hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran ini adalah: satu, stagnasi pemikiran. Setelah masa keemasan pada abad sebelumnya, perkembangan filsafat hukum Islam mengalami stagnasi. Tidak banyak inovasi atau pemikiran baru yang muncul untuk menjawab tantangan zaman. Dua, dominasi taklid. Kecenderungan pada saat itu adalah mengikuti pendapat ulama terdahulu atau taklid secara buta menjadi semakin kuat. Hal ini menghambat perkembangan pemikiran kritis dan ijtihad upaya menggali hukum Islam dari sumber-sumber aslinya. Yang berikutnya adalah pergeseran fokus. Terdapat pergeseran fokus dari filsafat hukum Islam yang bersifat fundamental dan filosofis ke aspek-aspek formalitas hukum dan fikih praktis. Yang berikutnya adalah faktor eksternal. Perpecahan internal umat Islam dan tekanan dari luar seperti invasi bangsa Mongol pada waktu itu juga memberikan dampak negatif pada perkembangan pemikirannya pada zaman ini. Respon dan pemikiran penting pada zaman ini adalah, meskipun masa ini ditandai dengan kemunduran, beberapa pemikir penting mencoba merespon situasi tersebut dengan pemikiran yang lebih progresif, yaitu upaya ijtihad. Meskipun didominasi taklid, beberapa ulama tetap berupaya melakukan ijtihad untuk mencari solusi hukum yang relevan dengan konteks zaman. Munculnya pemikiran moderat ini yang mencoba menjembatani perbedaan antara ulama yang ortodoks dan yang progresif. Filsafat hukum kritis. Beberapa pemikiran mencoba mengkritisi pendekatan formalistik dalam hukum Islam dan menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. 5. Masa pembaruan atau modern pada tahun 1800-an sampai 1900-an. Filsafat hukum Islam pada masa pembaruan atau modern ini mengalami perkembangan yang signifikan sebagai respon terhadap tantangan zaman. Masa ini ditandai dengan kesadaran umat Islam akan kemunduran di berbagai bidang, termasuk hukum, dan upaya untuk melakukan pembaharuan. Filsafat hukum Islam pada periode ini berupaya merespon tantangan tersebut dengan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta melakukan ijtihad untuk merumuskan hukum yang lebih relevan dengan konteks zaman pada saat ini. Perkembangan filsafat hukum Islam pada masa pembaruan atau modern ini disebabkan oleh kesadaran akan kemunduran. Umat Islam menyadari bahwa mereka tertinggal dari berbagai bidang, termasuk penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga dalam penerapan hukum Islam. Untuk ini memicu semangat untuk melakukan pembaruan. Berikutnya adalah yang menyebabkan lebih berkembangnya itu dorongan pembaruan. Kesadaran ini mendorong lahirnya tokoh-tokoh pembaharu yang berupaya menyadarkan umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar, yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Sunnah atau hadis. Reinterpretasi hukum Islam. Para pemikir hukum Islam pada masa ini berupaya merumuskan kembali hukum Islam sesuai dengan konteks zaman. Mereka melakukan ijtihad untuk menemukan solusi hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi umat Islam di era modern. Berikutnya adalah perkembangan dalam berbagai bidang. Pembaruan ini tidak hanya terbatas pada bidang hukum, tetapi juga mencakup bidang pendidikan, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Berikutnya adalah tantangan dan kontroversi. Proses pembaruan ini juga diwarnai oleh berbagai tantangan dan kontroversi, terutama terkait dengan upaya adaptasi hukum Islam dengan nilai-nilai modern dan pengaruh dari hukum Barat. Tokoh-tokoh pembaruan. Beberapa tokoh penting dalam pembaruan hukum Islam pada masa ini antara lain Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah masa postmodern, yaitu pada tahun 1900-an sampai dengan saat ini atau sekarang. Pertumbuhan filsafat Islam pada periode postmodern 1900-an hingga sekarang ditandai dengan perkembangan pemikiran yang beragam dan kompleks. Berbagai aliran pemikiran muncul, termasuk yang mencoba mereinterpretasikan hukum Islam dengan pendekatan postmodern, serta kritik terhadap positivisme hukum modern. Selain itu, terdapat pula upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan isu-isu kontemporer. Beberapa poin penting
terkait pertumbuhan filsafat hukum Islam di era ini adalah satu, kritik terhadap positivisme hukum modern. Aliran postmodern dalam filsafat hukum Islam secara umum mempertanyakan objektivitas dan kepastian hukum yang menjadi ciri khas positivisme hukum. Dalam konteks filsafat hukum Islam, kritik ini juga menyasar kepada upaya untuk melihat kembali asumsi-asumsi dasar dalam hukum Islam dan bagaimana hukum Islam tersebut diterapkan di dalam masyarakat. Berikutnya adalah pendekatan postmodern dalam hukum Islam. Beberapa pemikir mencoba untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip postmodern dalam memahami hukum Islam. Misalnya pendekatan hukum non-sistematik dan paradigma hukum profetik mencoba menawarkan alternatif dalam memahami hukum Islam yang lebih kontekstual dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Poin penting berikutnya adalah integrasi dengan isu kontemporer. Filsafat hukum Islam di era ini juga mencoba menjawab berbagai isu kontemporer seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan dengan mencoba mencari titik temu antara nilai-nilai Islam dengan tuntutan zaman modern. Poin berikutnya adalah perkembangan ilmu dan metode. Dalam perkembangannya, filsafat hukum Islam juga melibatkan pengembangan ilmu dan metode yang lebih ketat, termasuk dalam hal analisis teks atau ijtihad, dan penggunaan isnad atau rantai periwayatan. Tokoh-tokoh dan pemikirannya. Beberapa tokoh dan pemikiran yang relevan dalam perkembangan filsafat hukum Islam di era ini antara lain: 1. Fazlur Rahman, karyanya tentang Islam dan modernity, memberikan sumbangan penting dalam pemikiran ulang tentang hukum Islam dalam konteks modernitas. Berikutnya adalah Muhammad Iqbal, pemikirannya tentang Reconstruction of Religious Thought in Islam, memberikan inspirasi bagi pembaruan pemikiran hukum Islam. Berikutnya adalah Nurkolis Majid, pemikirannya tentang kejujuran intelektual, memberikan sumbangan penting dalam konteks dialog antar peradaban. Tantangan dan peluang pada zaman ini adalah filsafat hukum Islam di era postmodern menghadapi tantangan dalam menghadapi berbagai aliran pemikiran dan isu-isu kontemporer. Namun hal ini juga memberikan peluang untuk pengembangan pemikiran yang lebih dinamis dan relevan dengan konteks zaman melalui pendekatan yang kritis dan konstruktif. Filsafat hukum Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peradaban manusia. Demikianlah saya sampaikan tugas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.